Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Gibran dengan NIM 0447567795 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah dari keamanan jaringan, yaitu praktikum Intrusion Detection atau Prevention System, praktikum Snort IDS, sesuai dengan pedoman praktikum 3 yang ada pada tugas 3. Dan pada praktikum kali ini, tujuan saya adalah untuk melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian Snort sebagai Intrusion Detection System untuk mendeteksi aktivitas jaringan yang dianggap mencurigakan berdasarkan aturan atau rule yang telah dikonfigurasi. Dan untuk lingkungan praktikum, saya di sini menggunakan VirtualBox dengan sebuah OS Ubuntu System, Ubuntu versi 22.04 yang berfungsi sebagai mesin Snortnya. Jadi di sini saya agak berbeda dengan panduan atau pedoman yang ada. Nah, di sini saya kebetulan memakai MacBook. Jadi untuk Snort sistemnya itu atau mesin Snortnya ada di Ubuntu yang ada di VirtualBox, seperti itu. Tapi untuk versi yang saya gunakan di sini hampir sama dengan yang ada di pedoman, yaitu versi 2.9. Jadi sintaks dan perintahnya itu hampir sama dengan yang ada di panduan atau praktikum. Oke, kita langsung ke bagian praktikum. Oke, jadi karena di sini saya sudah melakukan instalasi untuk VirtualBox dan OS Ubuntu-nya, di sini kita bisa lanjut ke proses untuk pengecekan. Di sini saya akan menggunakan SSH untuk mengecek virtual mesin yang saya buat di VirtualBox. Nah, seperti yang dilihat di sini sudah ada ID-nya ya, dimana untuk virtual mesin yang saya punya itu bernama Snort IDS. Terus kita bisa lanjut ke pengecekan SSH-nya apakah sudah terhubung dengan MacBook saya atau tidak. Ini kita bisa cek. Kita bisa lakukan running SSH. Kita cek SSH run exp post. Nah, ini udah terhubung dengan nama VM-nya itu Snort IDS, lalu ada versi Snort-nya, ini versi 2.9.15.1. Terus kita bisa cek juga untuk bukti environment-nya, kita bisa coba jalanin SSH run. Oke, jadi ini adalah tampilannya, dimana saya memakai interface yang dipantau itu adalah INP0S3 ini ke IP ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan file konfigurasi Snort, dimana pada bagian ini saya akan memastikan bahwa variabel homenet itu sudah sesuai dengan jaringan host tempat Snort berjalan, yaitu tadi di 10.0.2.15/24. Dan nanti kemudian saya akan memastikan file rule icmp info rules itu sudah diaktifkan pada file snort.configuration atau snort.conf. Nanti setelah itu juga saya akan menambahkan beberapa custom rule pada file local.rules, yaitu rule untuk mendeteksi paket icmp, rule untuk mendeteksi akses TCP ke HTTP server pada port 80, dan rule untuk mendeteksi akses TCP ke port 22 atau SSH. Oke, di sini saya lanjut aja.
kita bisa running SSH run exp sudo grep com configuration. Nah, ini ya konfigurasi yang tadi saya bilang. Lalu kita cek juga untuk IPCMP info roles-nya. Sekarang .xp sudo segmented info roles not configuration get Nah, ini untuk roles-nya ada di sini. Lalu kita coba tampilkan custom roles-nya. Sudo cat not roles local.roles. Oke. Jadi ini adalah rule yang ada, di mana rule ICMP ini mendeteksi ping atau ping fault ya ke jaringan yang home tadi. Lalu rule TCP port 80 deteksi akses HTTP dari PC lain ke VM Snort, nanti yang akan kita uji coba. Dan lalu selanjutnya rule TCMP port 22 itu mendeteksi akses dari SSH seperti itu. Nah, terus selanjutnya terakhir kita lakukan validasi untuk konfigurasi. Sini saya jalankan SSH lagi. xp sudo snort snort configuration. Jadi jangan lupa environment int s3 Nah, oke. Sini Snort successfully validate the configuration. Jadi konfigurasi rules atau custom rules tadi itu sudah divalidasi bahwa custom rules-nya itu sudah terimplementasi seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian demo mode sniffer. Nah, pada tahap berikutnya kita akan melakukan pengujian Snort pada beberapa mode. Jadi seperti yang saya sebelumnya bilang, kita akan lanjut pada mode pertama, yaitu mode sniffer dengan perintah nanti snort -p. Pada mode snort ini itu hanya menampilkan header paket yang melewati interface jaringan dari hasil yang terlihat. Nah, snort nanti berhasil menganalisa berapa paket dan mendeteksi paket ICMP seperti rules yang tadi sudah kita setting di awal, sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa mode sniffer ini sudah berjalan dengan seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke praktik. Nah, sini saya akan jalankan SSH lagi. SSH xp sudo timeout snort mp kosong s3. Nah, oke, ini udah kita berjalan. Kita buka satu
terminal lagi, kita for untuk generate traffic. Next time puluh Nah, oke. Setelah saya menjalankan snort dengan mode sniffer ini, bisa dilihat bahwa di mode ini snort hanya menampilkan header paket yang melewati interface jaringan ya, seperti ini yang ada di sini. Dari hasil yang terlihat, snort berhasil menangkap atau menganalisa beberapa paket dan mendeteksi paket ICMP, sehingga dapat disimpulkan bahwa mode sniffer ini telah berjalan dengan baik, seperti itu. Seperti ini contohnya. Dan berikutnya saya akan mencoba mode sniffer dengan opsi tambahan D ya, yaitu snort min vd. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba untuk lanjut ke yang vd. Di sini tinggal tambahkan D aja di sini. Kita enter. Lalu jangan lupa di sini kita jalankan juga. Nah, oke, di sini bisa dilihat ya, dia menangkap beberapa request jaringan gitu, dimana ini membuktikan bahwa mode sniffer VD ini berjalan dengan baik. Dan pada mode ini, sniffer itu tidak hanya menampilkan header seperti yang tadi ya, tidak cuma headernya aja, tapi juga menampilkan isi data dan juga payload dari paketnya. Jadi output yang ditampilkan tuh menjadi lebih deskriptif dibanding mode sniffer biasa atau mode min v tadi. Sekarang kita lanjut ke mode sniffer lanjutan, yaitu yang tambahan E atau min vd. Ini kita bisa langsung aja tambahkan E. Bentar. Nah, pada mode ini snort akan menampilkan either data link atau MAC address, sehingga saya dapat melihat informasi lapisan data link beserta nilai ether type seperti 0x800 ini. Ini menunjukkan bahwa snort dapat menangkap informasi paket secara lebih lengkap sampai ke lapisan bawah. Seperti itu. Oke. Itu untuk uji coba snort sniffer. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengujian mode paket logger dengan perintah snort mindev minl ke folder lognya snort. Hasilnya nanti bisa kita lihat ke praktikum set. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian demo paket logger. Di sini saya langsung aja jalankan SSH. xp sudo ls var log snort. Nah, oke.
ini untuk lognya, dimana nanti log yang kita akan coba ambil itu akan tersimpan ke folder ini di VM atau Ubuntu. Sekarang kita coba jalanin. Not dev. Nah oke, untuk demo paket logger ini bisa kita lihat ya. Nanti untuk loggernya kita akan simpan di VM Ubuntu. Nah ini ada di folder var log.snort. Nah ini udah tersimpan di sini ya. Ada, terus nanti untuk pembuktiannya itu ada di Nah, ini adalah contohnya, di mana untuk log yang tadi, untuk yang demo paket logger, itu tersimpan di folder lognya, seperti itu. Dan ini adalah hasilnya, seperti itu. Dan ketika mode paket logger, itu ketika kita melakukan, ketika mode paket logger, itu data yang diterima oleh Snort itu akan disimpan ke folder log yang dimana tadi saya tampilkan, dimana akan terbentuk snort log.bintang ini ya, yang bentuk ini, dan ada folder IP, yaitu IP yang ditangkap. Oke, kita lanjut ke demo untuk NIDS dan juga alert ICMP, yaitu ping float. Oke, di sini kita coba untuk jalankan Snort NIDS konsola dulu. Sekarang sudo snort console enq kosong dan mencet. Dan pada terminal kedua ini kita akan coba generate ping dari VM ke gateway. Nah, bisa dilihat di sini Snort itu berhasil mendeteksi ICMP berulang ya. Di sini terdeteksi ICMP ping, terdeteksi kemungkinan ping float seperti itu. Dan dia akan terus berjalan ya. Seperti itu. Dan custom rule yang tadi SID 10001 itu berjalan ya. Ini untuk rule ICMP ping, mendeteksi ICMP ping. Dan ini mensimulasikan ping fault seperti yang ada pada panduan untuk praktikum tugas ketiga. Seperti itu. Oke, itu untuk demo NIDS plus alert ICMP, yaitu ping fault. Dan
kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu demo untuk membangkitkan alert TCP. Oke, di sini saya akan melanjutkan demo untuk membangkitkan alert TCP. Ini kita bisa matikan saja. Oke, ini bisa saya jalankan SSH, run exp, sudo system ctl bisa. Let http ini sudo system unit http server 80 bind ke 0.0 ke sistem is aktif. Grab. Nah, oke. Bisa dilihat di sini kalau dia statusnya itu aktif ya, dan itu dan portnya itu listening ke port 80. Sekarang kita jalankan snort untuk monitor alert file. Sekarang xp sudah reset sistem CTL is aktif. Let Nah, oke, ini udah aktif ya. Sekarang kita tinggal jalankan komen untuk mengenerate ya tadi. Jadi kita coba port ini set do call
next time. Oh. Follow. Ini for ini satu harusnya nah oke, as expected HTTP nya dia 200. Kita coba stop snort-nya dulu ya, lalu kita coba cek alert. Kita jalankan SSH lagi, SSH txp sudo system stop snort 3 sudo cek. Echo tcp http sudo cat stop system else stop log snort untuk sudo create mencet hardlock snort oke, enter. Oke. Hasil verified-nya seperti ini. Bisa dilihat. TCP komputer total ketapan, total alsal dari 71. Untuk menampilkan tampilan isi alertnya seperti ini. Create server komputer. Lihat. Nah, ini adalah bukti bahwa Snort itu bisa membangkitkan alert saat ada akses TCP dari PC lain ke PC Snort atau Ubuntu yang ada di VM virtual machine. Nah, di sini ada jelas akses TCP ke HTTP server port 80 terdeteksi, PC lain mengakses PC Snort.
Ini ada IP, alamat IP-nya ke alamat IP yang ada di Ubuntu atau virtual machine. Oke, jadi tadi itu terakhir adalah mode terakhir yang kita coba, yaitu untuk mendeteksi adanya akses TCP ke HTTP server dari PC satu ke PC lainnya, seperti itu. Dan berdasarkan seluruh pengujian yang telah saya lakukan, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Snort itu berhasil berfungsi sebagai intrusion detection system, dan Snort juga mampu berjalan dalam mode sniffer, packet logger, NIDS, dan juga serta mampu menghasilkan alert yang seperti tadi kita uji coba untuk mendeteksi adanya akses TCP ke HTTP server. Seperti itu. Baik untuk traffic ICMP ataupun TCP. Dan dengan demikian tujuan praktikum untuk memahami cara kerja deteksi intrusi menggunakan Snort telah selesai atau tercapai. Seperti itu. Dan juga sebagai analisis, praktikum ini menunjukkan bahwa efektivitas Snort itu sangat amat bergantung pada konfigurasi file snort.configuration tadi, di mana penentuan homenet dan penyusunan rulang tepat itu sangat amat penting. Dan dimana jika aturan disusun dengan baik, maka Snort itu dapat menjadi alat efektif untuk mendeteksi aktivitas jaringan yang tidak normal ataupun berpotensi menyerang sistem atau jaringan. Seperti itu. Demikian presentasi praktikum dari Snort IDS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.